Ketemu lagi dengan gua Kiki Asmara di konten paling ajib, paling mantap ya, di ngulik, ngobrolin elektronik. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu TV fenomenal dari Sony. Tapi kali ini gue nggak sendirian, gue ditemanin salah satu sales eksekutifnya dari Sony. Langsung aja Mas. Oke, halo sahabat Candi, kenalin nama gue Fadel, sales eksekutif dari Sony Indonesia. Ya bener banget kata Mas Eki nih, kita akan memperkenalkan sebuah produk yang fenomenal, yaitu adalah X90J. Udah penasaran kan? Nih barangnya udah ada di belakang. Oke, langsung aja kita bahas nih. Oke Mas Fadel, aku udah punya beberapa pertanyaan yang aku udah bikin. Ya, sebenarnya nggak bikin-bikin banget sih. Ya kan? Sony Bravia XR X90J, bener? Benar. Dan yang ada di kita sekarang ini ada dengan ukuran 55 inch. 55 inch. Ya. Oke. Kalau mungkin teman-teman lihat di sini 55 inch-nya aja udah segini, ya kan? Apalagi yang 75, 65, waduh, sobat miskin tidak kuat. Iya. Ya kan? Oke, langsung kita bahas ya. Di paket penjualannya di Sony Bravia XR ini, yang X90J ini dapat apa aja? Jadi kalau misalnya lu beli produk Sony yang ini, X90J atau X90J, itu semua akan dapat pasti pertama adalah remote. Kita punya remote, nah ini contoh remote-nya. Terus tuh satu unit TV, kita juga dapat untuk stand-nya, blade stand. Ya, blade stand kalau blade namanya. Stand. Ya. Oke. Terus tuh kita juga dapat kelengkapannya yang istilahnya perintilan-perintilan kecilnya. Itu kayak kabel power, terus tuh manual book sama kartu garansi yang ada di dalamnya. Oke. Nah, itu. Sangat banyak ya. Iya. Oke. Untuk harga, sabar. Nah, mungkin di akhir kita bakal bahas. Oke, kita bahas lanjut desainnya. Oke. Kalau gue sebagai orang awam yang sebagai sobat miskin, ya kan, kita bakal ngelihat dari tampilannya, ya kan. Wih, tipis cuy. Tipis. Nah, terus mungkin kalau kalian lihat di YouTube, mungkin beda kali ya, gambarnya kelihatannya beda karena kualitas dari YouTube pasti dikompres. Jadi kalau kalian lihat langsung di sini, nih beda coy, beda, ya kan? Beda banget, beda nih. Bener, kelihatannya beda, ya kan? Pasti beda. Terus yang paling keren lagi nih keunggulannya, ininya apa? Dudukannya? Apa? Blade stand. Blade standnya cuy, besi. Iya kan? Besi. Tuh, bukan plastik abal-abal, ya kan? Iya kan? Bukan plastik abal-abal. Terus ini juga tipis banget. Apa ya? Kalau yang gue lihat secara langsung emang keren banget. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal bahas lagi, ya kan? Terus selanjutnya lagi kita bahas spesifikasi. Oke. Spesifikasinya secara lengkap mungkin Mas Fadil bisa jelasin. Jadi kayak gini, kalau tadi si Mas Eki udah ngejelasin tentang desain, kalau spesifikasi bagian gua. Spesifikasi. Jadi, kalau kalian lihat, kita udah punya kayak misalnya di atas itu kita tulisan. Apa sih tulisan ini yang di ada ini di atas-atasnya ini. Yang di atasnya si TV-nya ini satu. Kalau misalnya modelnya tipe pasti X90J. Nah, ini seri 2021. Jadi yang terbaru di 2021 untuk seri LED-nya si Sony. Nah, terus tuh dia udah fitur yang di dalamnya adalah dia dilengkapi dengan 4K. Terus 4K-nya juga udah 4K HDR. Terus tuh dia itu juga udah ada namanya prosesornya namanya XR Cognitive Processor. Dilengkapi juga dengan XR Triluminous Pro, terus tuh dengan juga XR Contrast Buster, sama XR Motion Clarity. Dan nggak ketinggalan lagi nih, ini TV itu bisa dibilang all in. Kenapa gue bilang all in? Jadi bukan cuma gambar. Kalau semua mungkin brand-brand lain, cuman nentuin cuman gambarnya. Tapi kalau Sony, lu beli TV, lu dapat sound yang bagus. Namanya adalah Acoustic Multi Audio. Nah, nanti akan kita jelasin detailnya. Oke, satu-satu ya. Untuk kalau misalnya pertama nih, kita jelasin dulu dari XR Cognitive Processor. Apa itu? Apa sih sebenarnya? Ini ya? Itu adalah gini Mas Eki. Jadi XR itu adalah teknologi dari Sony yang terbaru. Dari teknologi dari prosesornya. Satu, dia itu ibarat gampangnya
kayak menyempurnakan gambar atau video yang kalian lihat sesuai seperti mata kalian lihat. Jadi semakin real. Nah, kalau misalnya semakin real kan pasti Lebih enak. lebih enak dong, nyaman. Terus itu juga kalian ngeliatnya sempurna, mau nonton film juga lebih enak. Feel-nya itu rasanya kayak kita di dalam film tersebut. Benar. Atau kita main game, wah kayak di dalam game tersebut nih. Benar. Wah, itulah ya dari prosesor si XR ini. Terus lanjut. Nah, kedua adalah XR 3 Luminous Pro. Apa itu? Nah, sih sebenarnya kalau dulu di 2020 3 Luminous itu belum ada Pro-nya. Jadi di Sony dulu hanya 3 Luminous 3 doang. Luminous. Ya, terus tuh XR 3 Luminous Pro ini apa? Untuk gampangnya, kalau di TV itu kan punya gambar dan warna. Benar. Nah, kayak misalnya XR 3 Luminous sama 3 Luminous biasa, 3 Luminous itu gambarnya sebenarnya udah bagus. Variannya. Jadi misalnya kayak warna merah. Di 3 Luminous itu warna merahnya variannya ada 5 warna merah. Nah, tapi kalau misalnya di 3 Luminous Pro itu bisa sampai 15 dan 20 warna merah. Jadi variannya lebih banyak. Terus tuh pengaruhnya kemana? Misalnya gampangnya gini. Kayak lu lihat pelangi. Pelangi itu kan ada merah, ada kuning, ada hijau, tapi ada gradasinya. Oh, jadi merahnya makin nurun. Turunannya lebih banyak. Yes. Nah, itulah yang dari kelebihan dari XR 3 Luminous Pro. Gampangnya seperti itu. Nah, terus tuh next lagi nih, kita XR Contrast Buster. Namanya aja udah ketahuan kan, kayak Contrast Buster. Untuk istilahnya cahaya atau misalnya keterangan si warna atau videonya. Jadi kan sebenarnya orang itu kalau misalnya lebih senang nonton film ya. Kalau menurut gua, kan ini pendapat gua nih. Kebanyakan orang pasti senang nonton video yang terang. Iya. Tapi tidak membuat sakit mata. Benar. Nah, ya kan. Ya masa lu beli TV mahal-mahal bikin lu sakit matanya kan ya enggak. Nah, terus tuh Contrast Buster, dia akan bisa meningkatkan warna yang seharusnya misalnya kita ngelihat realnya itu adalah terang, tapi di saat kita rekam dia di video itu dia turun, kompres. Tapi di sini dia akan diolah lagi. Jadi makanya dia berkolaborasi dengan XR Cognitive Processor untuk menciptakan video atau gambar yang lebih bagus. Lebih real ya mungkin. Ya, kembali lagi tuh. Real. Kembali lagi ke lebih nyata sebenarnya. Jadi kalau warnanya aslinya butak, ya butak. Aslinya hitam, ya hitam. Yang merah, ya merah. Kan biasanya gitu tuh, kayak merah nih. Biasanya ada yang jadi pink, ada yang jadi orange. Tapi kalau di Sony jangan khawatir. Merah, lu lihat merah, ya jadinya merah. Oh, berarti misalnya orang warnanya hitam, ya jadinya hitam, nggak ungu. Iya. Kalau ungu berlebihan banget kalau kayak habis digebukin orang kayaknya. Lanjut nih, ada XR Motion Clarity. Oke, XR Motion Clarity. Jadi kayak gini. Kalau kita pecinta bola atau misalnya yang seneng banget nonton film kayak balapan, MotoGP, terus tuh kayak Formula One dengan tingkat video yang kecepatannya sangat tinggi. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalnya di saat menendang bola, kan kalau misalnya kalau zaman dulu pas gua lagi SMP, SMA nonton bola Liga Inggris tuh kayak pas nendang tuh kakinya hilang gitu. Cuma kelihatan bayangan aja. Gitu. Nah, ini nih kelebihannya XR Motion Clarity. Jadi ibaratnya kalau video itu kan ada kumpulan dari beberapa gambar. Iya, frame. Yes, frame. Jadi misalnya nih dulu mungkin dari dia nendang, kayak tadi kan kita ngomong nendang ya. Nendang cuma kelihatan bayangan. Nah, karena dia itu di dalam scene video itu mungkin hanya ada 3. Nah, tapi pas di sini kita ada XR Motion Clarity, dia akan memecah lagi. Misalnya dari 3 menjadi 5, menjadi 6. Semakin banyak. Ya, jadi gambar yang terlihatnya itu sebenarnya di video itu dia berganti-ganti gambarnya akan lebih banyak. Itu yang membuat dia akan lebih halus. Jadi yang tadinya cuma ngeliat dia nendang kakinya karena terlalu cepat kayak Cristiano Ronaldo, ya pemain termahal di dunia kan, nendang kayak bledek kalau bilang tuh. Tapi bentar, udah pindah MU. Oh iya, oke. Nah itu, jadi nggak cuma kelihatan bayangannya doang, lu bisa ngelihat. Baik lagi, lu bisa ngerasain kayak lu di situ. Lu langsung jadi si penontonnya. Jadi bisa ngerasain feel-nya lebih nyata. Betul, feel-nya. Oke. Kelebihan XR. Terus XR Sound Acoustic Multi Audio. Nah, ini nih yang tadi yang gue bilang
Kalau misalnya mungkin brand lain nggak terlalu fokus banget di audio ya. Tapi kalau Sony, ya mungkin dari dulu orang lebih terkenalnya Sony, wah audionya keren nih. Dari Walkman, dari headset, dari speaker, sampai sekarang pun kita masih punya produk-produk tersebut. Nah ini sekarang kita aplikasikan di TV, bro. Jadi sebenarnya lu beli TV ini tanpa lu misalnya mau tambahin soundbar pun sebenarnya kualitasnya akan lebih bagus. Ya kenapa? Kayak tulisannya XR Sound, akustik multi audio. Akustik multi audio. Kalau biasanya TV konvensional atau mungkin TV-TV yang lain, dia hanya ada di bawah, 2 speaker di bawah situ aja, di kiri sama di kanan. Nah tapi kalau di sini kita punya 4 speaker. Jadi di sebelah kiri dan kanan ini ada tambahan namanya Twitter. Terus itu tambahan di sini di bawah kiri dan kanan. Jadi nanti ibaratnya nih kalau ruangannya itu kan biasanya kalau TV di ruang tamu atau sekarang ada yang di kamar. Nah itu akan membuat lebih kayak ibaratnya feel surround di ruangan tersebut akan lebih berasa. Nah terus tuh kelebihannya lagi kalau misalnya lu seneng banget nonton Netflix, lu seneng banget nonton Disney Hotstar atau video yang langsung dari flash disk. Itu akan si vokal si pembicaranya itu akan lebih jelas, terpecah dengan ibaratnya si efek-efek yang lainnya. Kayak biasanya nih di Transformer kan banyak banget efeknya tuh, dia robotnya berubah, ya kan. Tapi sambil biasanya si aktornya itu ngomong. Kadang kita nggak kedengeran. Nah tapi kalau di Sony jangan khawatir. Nah lu dapat semuanya. Jadi lu dapat gambar, lu dapat audio yang bagus. Nanti kita akan bakal coba. Tapi gue percaya sih dari Mas yang ngomong karena gue fanboy-nya dengan Sony. Jadi fanboy Sony banget ya kan. Oke, lanjut kita nih. Setelah udah spesifikasi, kita bakal bahas konektor. Ada berapa konektor yang tersedia dari Sony ini? Jadi kalau misalnya kita ngomongin konektor ya, mungkin semakin kesini kayaknya orang udah melupakan kayak misalnya konektor-konektor yang banyak. Orang lebih simpel, mungkin memang sih kita pasti akan meminimalisir. Kayak misalnya sekarang udah ada Bluetooth ya kan. Nah tapi kalau di Sony lu akan dapat konektor itu ada 4 konektor HDMI. 4 konektor HDMI. Iya, tuh, 4 cuy, banyak 4. Iya. Kalau yang lain mungkin 2. Biasanya 1 malah. 1. Kalau di Sony itu dapat 4 konektor HDMI. Jadi 2-nya itu akan support di HDMI 2.0. Oh, yang biasa. Ya, betul banget. Terus tuh yang 2 lagi dia udah support untuk yang kayak misalnya kalian seneng banget main game, PS5, PS4 mau support pakai HDMI 2.1 itu bisa banget. Udah ada 2 port di belakangnya. Nah, jadi dia udah bisa support untuk 4K. Terus tuh juga udah support untuk 120 Hz-nya lagi. Nah, jadi lu bisa main game, lu bisa nonton film, lu nggak kemana-mana bro. Udah males. Lu buncit sekarang jadinya. Jadi ada gue jelasin. Jadi ada 2 HDMI biasa yang mungkin bisa dikonekin sama laptop atau yang biasa-biasa aja. Nah, terus yang satu lagi, yang 2 lagi ada yang buat HDMI sama yang buat 120 fps. Benar kan? Terus ada satu lagi nih yang biasanya orang cari-cari. Ya tadi balik kayak misalnya lo bilang koneksi sama laptop. Hampir nggak semua TV bisa koneksi sama laptop. Atau koneksi dengan si soundbar atau misalnya home theater. Walaupun bukan merek Sony, apalagi kalau Sony pasti udah compatible dong. Tapi walaupun bukan punya Sony, asalkan dia support dengan IARC, HDMI IARC. Sony udah ada. Jadi jangan khawatir. Lu tinggal beli kabelnya aja. Tinggal colok doang. Terus Hmm. jadi ada 4 port HDMI, terus mungkin ada antena TV digital buat colokannya pasti ada. Tuh. Jadi gue tambahin lagi nih, terus selain dari HDMI, tadi kan ada 4. Ada 4. Terus tuh kita juga punya tadi lu bilang antena untuk TV digital dan analog, ya kan? Jadi kalau kalian sekarang kan udah channel semuanya udah pelan-pelan beralih ke digital. Benar. Nah terus tuh balik lagi, selain juga yang TV, kita juga punya 2 port HDMI.
Dua port. Nah, dual port HDMI ini ada yang dua HDMI yang biasa atau misalnya yang SS. Yang kalau buat untuk ngebaca hard disk sampai 1 Oh, ada TB. juga. Bisa. Nanti ada HDMI-nya itu warna colokannya warna biru. Nah, terus tuh dia juga dilengkapi sama colokan untuk aux. Jadi kalau misalnya kalian mau misalnya mendengarin sendiri di rumah, nonton film tapi pakai colok headphone yang masih ada pakai kabel, kalian bisa juga. Bisa dong. Oh, jadi kalau pas nonton yang orang nggak mau denger, iya kan? Gue curiga kayaknya. Pas kita menonton orang yang nggak dengar, kita pakai headset aja. Mungkin pas lagi nonton lagu-lagu metal ya kan? Iya. Ya kan? Atau mau lagi galau sendiri di rumah. Bisa jadi, ya kan? Hati-hati jangan gantung diri tapi. Gitu. Jadi pakai headset aja. Iya. Jadi biar orang nggak tahu. Iya. Lanjut, ada apa lagi portnya? Terus tuh ada port juga untuk AUVI. AUVI. Kalau gampangnya tuh sih gue bilangnya buat port untuk video. Video. Jadi kalau biasanya kan, kalau misalnya pengguna DVD lama, memang kalau DVD lama pasti dia pakainya kayak RCA kalau RCA yang 3 warna putih, kuning, merah. Nah kalau di Sony dia ada colokan yang jack 3,5 untuk videonya. Nah nanti yang misalnya untuk audionya kan yang biasanya merah putih itu, nanti itu dicolokin di aux-nya. Jadi jangan khawatir, lu punya DVD lama, lu punya audio lama di rumah, lu masih mau konekin sama ini TV, dia pasti bisa. Pasti bisa, tapi agak minder. Iya, oke. Agak minder ya kan. Tapi tetap bisa. Tetap bisa dipakai. Dikolektin. Oke. Oh ya, ada satu lagi loh. Apa tuh? Nih, kalau misalnya yang seneng banget kalau nyolokin internet pakai kabelan. Oh iya. Biasanya kan lebih cepat. Ethernet. Iya. Biasanya lebih cepat. Nah, kalau mungkin pemain game-game biasanya senang. Iya. Dia nggak senang pakai wifi karena mungkin frekuensinya bisa terganggu atau apa ya kan. Tapi lu jangan khawatir, ada juga port untuk LAN-nya. Nah, terus tuh udah ada support untuk optical. Audio. Jadi lu mau cari apa aja ada. Jadi ini pakai kabelan langsung dicolok udah langsung bisa. Jadi kalau mau nonton Netflix nggak macet-macet pakai wifi gitu. Iya bener kan. Tapi Netflixnya yang asli. Yang langganan ya. Iya benar. Karena malu. Kalau nggak langganan, ya kan? Iya kan. Masa? Tapi sih gue yakin pasti sobat-sobat Candi kalau udah pakai LAN ya kan rumahnya pasti langganannya Netflix. Ya, asli lah ya kan. Nggak yang ini kakak, halo ada Netflix kakak. Ya gitu ya kan. Pengalaman kayaknya. Oke lanjut. Kita bakal bahas lebih dalam tentang Cognitive Processor XR. Yang setahu gue itu adanya cuma di Sony dan TV-TV Sony kebanyakan pakainya udah prosesor itu. Ya. Apa tuh? Cognitive Processor XR. Oke, jadi mungkin tadi kita udah bahas secara ini lebih dalam lagi. Ya. Jadi XR Cognitive Processor itu adalah prosesor terbarunya dari Sony yang kita terbitkan di 2021. Nah, itu kita bisa dapatkan di seri-seri tertentu, misalnya contohnya kayak X90J. Terus tuh kita ada A80J untuk seri OLED. Nah, jadi kalau misalnya untuk LED, kita ada di seri yang premium, yang X90J ini. Maksudnya adalah prosesor XR tadi, baik lagi kalau misalnya di Sony ini satu-satunya yang membuat prosesor XR ini. Terus tuh dia istilahnya prosesornya itu kayak lu mau meng-upscale. Nah, kalau upscale tuh kayak gini. Misalnya nih, gampangnya lu kayak ngeplay video Full HD. Sekarang kan TV-nya udah 4K kan. Nah, lu mau ngeplay video Full HD. Kalau di TV-TV biasa, udah support atau misalnya di laptop atau di monitor PC, udah support misalnya kayak Full HD. Cuman kalau di Sony, lu setel Full HD, di upscale lagi hampir menyerupai 4K. Itulah kegunaan sebenarnya yang signifikan dari XR Cognitive Processor tadi. Baik lagi, diproses ulang biar menjadi lebih nyata. Jadi kalau secara singkatnya, gampangnya nih, dari kita nonton Full HD, di upscale, di resize ukurannya,
menjadi hampir menyerupai seperti 4K, ya kan, gitu. Jadi kalau mau nonton YouTube biasanya udah ada tuh, ya kan? Pilihannya ya. 4K terus Full HD 1080 gitu udah ada. Nah, itu tergantung internet kan. Iya, bagian internetnya kuat biasanya kan bisa 4K, tapi kalau enggak ya sabar lah, pakai 480 atau 1080 udah cukup. Tapi kan kalau udah beli TV ini pastinya internetnya kenceng, ya kan? Rugi soalnya. Iya, gitu. Jadi udah paham kan namanya Cognitive Processor XR itu seperti apa, ya kan? Tadi kita udah jelasin lebih dalam. Oke. Sekarang yang gue mau tanya lagi nih, gimana untuk gamingnya? Nah ini gaming. Kaula muda banget nih. Kaula muda. Karena setahu gue yang udah gue mulai survei, ya kan? Ini TV sangat rekomendasi untuk main game. Bener nggak? Benar. Jadi nih gua jelasin ya. Mungkin kenapa tadi gue bilang kaula muda. Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin angkatan kayak angkatan gua, angkatannya Mas Eki, yang dulunya edik juga main game, pasti juga pengen feel-nya main game itu ya rasanya itu kayak pas kita nyari hiburan, kita benar-benar senang ngerasain di dalam game tersebut. Nah, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau secara tekniknya, apa sih sebenarnya kelebihannya ini di game? Satu, dia udah support untuk yang tadi 4K 120 Hz. Oke. Nah, sebenarnya gini, 4K 120 Hz itu adalah 120 Hz itu gampang ya gini. Lu bisa menampilkan video atau misalnya gambar dalam 1 detik itu merubah 200 gambar sekaligus. Jadi cepat banget tuh. Cepat banget. Tapi smooth. Nah, iya benar. Jadi semakin banyak gambarnya semakin smooth. Karena ini balik lagi kalau game-game sekarang itu kapasitas dari transfer si videonya atau misalnya kayak perintahnya itu akan besar. Contohnya kayak misalnya kayak produknya Sony yang PS5 atau PS4 yang udah mulai support dengan 4K, itu transfernya akan lebih banyak datanya. Nah, jadi si TV ini akan lebih cepat membacanya. Iya, jadi balik lagi kalau secara tekniknya seperti itu. Terus tuh dia udah dilengkapi tadi dengan port yang bisa support untuk yang 4K 120 Hz. Terus tuh dari kita udah tadi ngomong dari software, kita udah ngomong dari si portnya. Terus tuh ketiga kita ngomongin dari layarnya. Kalau layarnya sendiri nih, kalau ya oke lah kalau misalnya mungkin ngelihatnya kalau nonton film paling istilahnya gambar, warna. Cuman sebenarnya si layar ini juga ada batas maksimal. Hanya kalau misalnya si layarnya si X90J ini dia udah 120/100. Jadi ya tadi balik lagi, nggak cuman softwarenya yang mendukung, nggak cuman portnya yang mendukung, tapi dia udah juga mendukung dengan layarnya yang udah bisa support 120 Hz. Jadi benar-benar recommended banget, bro. Recommended banget buat main game. Ya kan? Itu apalagi nanti kalau misalnya dari harganya lu bakalan kaget. Bila ini TV ada semua, lu mau apa dikasih sama Sony. Mantap pokoknya, ya kan? Tapi sangat rekomendasi buat mungkin PS5 ya. Sangat rekomendasi banget. Jadi buat sobat-sobat semua, mari beli PS5 ya kan di Sony. Sobat Sultan kita. Iya, jadi sebagai saya yang punya teman-teman Sultan ya, saya mungkin merekomendasi TV ini, soundbarnya, mungkin ini ada soundbarnya juga kan? Ada juga. Ada soundbarnya dan PS5. Jadi kita merasa jumawa gitu ya kan. Gak apa-apa, kan rekomendasi Sobat Sultan tapi kita yang pakai. Iya. Benar sekali. Oke, lanjut pertanyaannya. Sistem TV digital. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, jadi di Indonesia mulai transisi dari TV analog ke TV digital, udah mulai diberlakukan ya kan. Jadi kita mulai akan menghapuskan TV analog. Tapi tidak dihapuskan sebenarnya, cuman dikurangi. Jadi mulai dari sekarang bertransisi. Nah, TV ini menurut Mas Fadil gimana untuk siaran TV digital di Indonesia? Ya, jadi gini, kalau gampangnya gue agak luas sedikit ya. Kenapa sih sebenarnya kita di Indonesia mungkin berpindah dari analog ke digital? Satu, kualitas gambarnya yang pasti akan lebih sempurna. Benar. Kan?
Terus tuh juga sinyalnya yang akan lebih bagus. Benar. Tentunya kita misalnya di daerah atau misalnya nggak dekat Jabodetabek. Nah, kita tetap akan bisa menikmati kualitas gambar kayak kita TV berlangganan, padahal itu TV antena. TV antena digital. Nah, kalau di Sony yang X90C ini dia udah support untuk digital TV. Nah, dan juga dia udah support untuk yang kayak siaran-siaran lokal. Misalnya mungkin kalau sekarang ada beberapa siaran-siaran lokal yang udah berpindah ke digital yang nggak bisa gue sebut nanti kena copyright. Soalnya nggak disponsori. Ya oke, nggak sponsorin dia. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalian juga bakal tahu kalau si TV Sony ini udah support untuk siaran TV-TV digital di Indonesia. Ya, bener kan? Gitu. Bener. Oke, lanjut. Masih banyak nih. Kita bakal ada sekitar syuting lagi sekitar 5 jam lagi nih. Banyak. Karena TV-nya terlalu keren. Ya. Oke, lanjut. Untuk konsumsi dayanya ini TV gimana? Kalau setahu gua dan gua udah mulai baca-baca, TV ini lu mau pol-polan main PS sampai 3 jam 4 jam aman. Iya kan? Gimana menurutnya? Kalau setahu gue sih gitu, tapi nggak tahu. Kalau aslinya gimana? Kalau sebenarnya untuk yang TV-nya ini, dia memang untuk daya tahannya memang akan lebih lama. Karena satu dia menggunakan panel VA. Panel VA, iya. Yang artinya? Jadi gini sebenarnya kalau panel itu kan ada beberapa jenis. Iya, QLED, kayak OLED, terus VA. Iya, mungkin itu penyebutannya ya. Penyebutannya. Banyak banget saja. Kalau misalnya kalau gua menjabarkan lebih gampangnya itu ada yang IPS sama VA sama OLED. Mungkin jadi 3. Biasanya IPS itu ada LED, tapi dia panelnya itu ibaratnya dia lebih mengutamakan warna gelap. Jadi warna hitamnya lebih pekat. Nah, terus tuh VA kebanyakan dia lebih ke kontrasnya lebih tinggi. Kalau misalnya senang kayak main game, biar istilahnya kelihatannya itu lebih detail, warnanya lebih untuk menimbulkan varian warna yang lebih bagus, biasanya pakai VA. Terus ada lagi OLED, organic LED, itu udah berbeda. Nanti dia itu udah kelas tertingginya dari teknologi TV, karena dia tanpa backlight sama sekali. Jadi udah hitam ya hitam. Terus tuh warna merah ya bakalan kelihatannya lebih bagus lagi. Nah balik nih, yang di belakang ini dia pakai panel VA. Kenapa Sony ini pakainya panel VA? Sebenarnya kalau dibilang, ya dia untuk membuat warnanya itu lebih variatif dan kontrasnya lebih tinggi. Nah itu jadi biasanya kebanyakan kalau seri-seri premium mungkin makainya IPS biar hitamnya lebih pekat. Nah kalau di Sony ini VA tapi plus dia pakai namanya full array LED. Pasti bro, full array LED. Full array LED itu kayak backlightnya. Oh backlightnya ini. Jadi kan di dalam layar tuh ada kayak lampu-lampu gitu kan? Di lampu-lampu. Nah itu backlightnya yang membantu nanti. Misalnya dia namanya adalah full array LED. Dia kalau misalnya warna hitamnya akan lebih pekat, kalau warna yang terang, misalnya dia akan lebih terang, akan lebih bagus. Yang redup ya emang redup. Gitu. Kelebihannya di situ. Terus tuh kalau misalnya tadi balik lagi ke daya, dengan adanya full array LED, dia juga akan lebih menghemat dari segi dayanya. Karena biasanya kalau dulu kayak LCD, LED itu pasti lampunya tetap akan nyala. Kalaupun warna hitam, dia akan tetap nyala backlightnya. Cuman kalau di full array LED, dia bisa membedakan. Oh, warna hitam ini warnanya akan lebih redup. Gampangnya kayak gitu kalau secara teknisnya. Jadi dia akan lebih lebih hemat listrik ya. Terus tuh dari penggunaan misalnya terang, itu wattnya akan berbeda. Sama dia agak misalnya redup kayak misalnya nonton-nonton yang film-film kayak film-film horor itu kan biasanya banyak yang screen gelapnya ya. Itu sih kalau dari wattnya nanti akan kita jelaskan di deskripsinya mungkin. Bahas-bahas lebih dalam lagi nih. Setelah tadi ada sistem TV digitalnya, terus konsumsi daya, terus lanjut kita bakal bahas di harga.
Krusial banget. Krusial. Kayaknya. Harga untuk sobat-sobat semuanya harus perhatikan harganya. Untuk 55 inch-nya nih, harganya berapa? Kalau ya, jadi kalau kita pun, sebenarnya kita punya ukurannya tuh ada tiga. Ada 55, ada 65, ada 75, paling gede. Paling gede. Jadi kalau misalnya 55 inch itu kisaran harganya di 17 jutaan. 17 jutaan Iya, gitu. kalau misalnya nanti up-nya lagi kalau kalian mau 55 kurang gede nih. Nah, kita ada 65, itu sekitar 26-an. 26 jutaan. Oke, untuk yang paling gede. Terus paling gede 75 inch itu harganya nggak mahal sih. Sekitar 40 jutaan. 40 juta. Iya. Oke, untuk sobat galon refill tolong diperhatikan ya. Nah, 40 juta yang 75 inch ya. Oke. Sudah ya? Lanjutin dulu ya. Iya. Dilanjutin aja ya. Kita lanjutin. Oke. Nih lah, ada lagi nih. Poin-poin menarik yang dari TV ini. Kita bakal tes poin-poin menarik apa yang ada di TV ini. Oke? Ya kan? Kita bakal bahas poin-poin menarik dari TV ini. Yang pertama kita bakal bahas sound-nya dulu nih. Ya kan? Kita bakal bahas sound-nya. Karena yang di Akustik multi audio tadi. Nah, belibet kan gue. Oke, kita bakal bahas ya. Kita bakal coba nih sekarang. Oke, kita bakal coba nih. Karena kalau kalian boleh tahu, biasanya kalau TV-TV biasa, kalau kita polen sampai 100, biasanya geprek. Iya. Coba kita tes TV ini. Iya kan? Pecah apa tidak ini TV, ya kan? Dicoba, bro. Coba deh. Sekarang Langsung fullin aja. volumenya 2, 1. Kita coba. Jangan bengong gitu, bro. Pokoknya gue gini doang, ya kan? Sebagai, ya bukan karena gue fanboy, tapi emang beda cuy. Beda suaranya. Kalau lu di sini, lu langsung ngerasain. Atau enggak lu langsung beli bawa pulang ke rumah, lu nggak bakalan nyesal. Gak bakal nyesel dah. Aduh, pokoknya mantap sekali ya kan. Aduh. Oke, bakal kita next. Oke, ternyata kita mengalami kesulitan dari tadi. Kita mencoba untuk nyetel 4K, ternyata susah sekali sinyalnya. Ya kan? Pakai LAN tidak kuat, pakai beberapa provider juga tidak kuat, dan akhirnya ada penyelamat kita. Salah satu makeup artis kita, ya, Mbak Berneta, ya, sudah membantu kita untuk men-tethering agar videonya jalan. Oke. Sekarang kita tes untuk hasil video 4K di TV ini. Oke, kita play nih, kita lihat. Kita lihat nih. Tuh. Masya Allah. Kalau kalian lihat di YouTube mungkin rasanya beda ya. Kalau kalian lihat langsung di sini, lihat ini, ya Allah. Berat. Ya kan? Udah, cukup. Rasanya adem. Adem, udah cukup lah. Sebagai sobat yang mempunyai teman-teman jutawan dan sultan, saya merekomendasi untuk teman-teman saya yang sultan-sultan untuk membeli TV ini, ya kan? Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang Atmos-nya. Atmos dan Dolby Vision. Nah, oke, langsung ya. Jadi gini, kalau gue boleh nambahin sedikit ya, Mas Bro ya. Kadang kalau misalnya di YouTube tadi kita ada kayak misalnya format HDR. Kadang beberapa TV itu dia nggak bisa. Oh ini nih. Nah ininya pilihannya. Pilihannya karena kalau di Sony itu udah pakai 4K HDR, dia udah bisa untuk yang juga support untuk video-video yang bisa support HDR. Ini ada 1080, 1440 sama 2160. Cuman ya kan
Cuman, ya kan? Cuman. Untuk yang rumahnya atau kos-kosannya, internetnya kenceng. Kalau cuman 10 Mbps dibagi orang 10, mabok, nggak kuat, ya kan? Sendret gitu loh, ya kan? Langsung nyet. Aduh. Nah, iya, makanya harus paling nggak yang internetnya jaringannya kuat, ya kan? Jadi stabil, terus nyetel 4K juga mantep jadinya. Jadi worth it. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, apa lagi? Kita mau bahas tentang Dolby Vision sama Dolby Atmos. Iya, apa tuh? Nah, kalau Dolby Vision sama Dolby Atmos itu sebenarnya kayak format sebuah video atau misalnya film. Yoi. Nah, biasanya kalau misalnya para pengguna Netflix sejati, para pengguna kayak Disney Hotstar itu biasanya di Netflix itu udah ada support kayak si Netflixnya itu di bagiannya. Kita buka Netflix, oke? Bentar loading ya, loading. Oh masuk, bisa, kuat ternyata. Oke. Kita gabung, kita masuk. Oke. Nanti mungkin agak sebentar ya. Bentar ya, kita login dulu. Nah, sekarang kita bakal bahas yang tadi tuh apa, Mas? Dolby Vision sama Dolby Atmos. Oke, tuh. Dan kita bakal coba di Netflix. Nah, untuk sobat Netflix semuanya kita bakal coba. Nih, jadi kalau yang sudah support, ya kan, di filmnya bakal ada tulisan Vision Atmos, ya kan. Nah, terus jadi itu pasti udah support. Nah, kalau yang belum support pasti tulisannya cuma gini doang, HD 51. Itu juga udah oke sih, ya kan. Cuman nanti kualitasnya akan lebih bagus. Lebih bagus kalau yang sudah ada Dolby Vision sama Dolby Atmos-nya. Tuh, gitu. Jadi nggak cuma di Netflix sebenarnya. Kalau kalian misalnya punya kayak film atau misalnya udah download yang misalnya udah ada format Dolby Vision sama Dolby Atmos-nya, itu juga akan langsung otomatis di TV-nya sendiri. Wah, gitu. Mantap juga ya. Jadi mungkin pasti banyak film juga yang udah nih, malah ini udah ada Ultra HD 4K 5.1 tuh. Ini udah support. Terus nih apalagi nih, udah nih HD tuh banyak. Biasanya film-film baru banyak pakai yang Dolby Vision sama Dolby Atmos. Tuh. Jadi apa ya? Udah sangat keren lah untuk visualnya sama suaranya pasti mantep. Jadi nggak perlu ragu. Terus tuh ada lagi satu hal tuh. Kalau misalnya kalian pecinta dari Netflix, itu ada kalau di TV Sony namanya sama kayak posternya itu. Netflix Recommended TV. Tuh, jadi, ibaratnya kalau di kamera juga ada, kamera-kamera juga ada standar kamera Netflix. Kalau ini udah sangat recommended banget buat nonton Netflix. Nah, ini ada juga Vision-nya juga tuh. Banyak tahu. Jadi kalau di sini kalau misalnya kalian nonton di TV-nya Sony, itu ada namanya Netflix Calibrate. Coba ada nggak? Kalau Netflix Calibrate itu biasanya kalian di setting, terus tuh pengaturan. Nanti di sini ada di sebelah. Nah ini mode Netflix Calibrate. Jadi nggak cuman sekedar tulisan doang Netflix Recommended TV, tapi di sini juga ada modenya untuk Netflix Calibrate-nya. Tuh. Ya kan? Lu akan ngerasain hal yang berbeda dari nonton Netflix, bro. Oke, gua senang kalau lu udah begitu. Beda banget aja. Sebagai saya yang sobat miskin, ya sebagai pencinta Netflix juga, jadi ini sangat keren sekali, ya kan? Udah ada kalibrate-nya, ibaratnya udah standar produksi filmnya, terus udah bagus, terus TV-nya udah keren, jadi hasilnya juga maksimal. Iya kan? Jadi pas lah, udahlah. Suaranya tadi kita tes juga, wah, ya kan? Bombastis. Sangat pengen jumawa, ya kan? Sebagai mempunyai teman-teman yang sultan, ya kan? Temannya. Yang penting kan kita bisa pakai. Yang penting kan teman saya jumawa, sultan, ya kan? Oke, apalagi yang perlu dinotis dari TV ini? Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin sound, kita udah ngomongin Dolby Vision dan Dolby Atmos. Sekarang itu adalah screen dari tampilan terbarunya si Sony.
Kalau di 2021 sekarang kita menggunakan namanya adalah Google TV. Nah, Google TV. Google TV. Kalau mungkin orang familiar dari pertama stepnya dari TV biasa, terus tuh naik ke Smart TV, terus tuh ada Android TV, nah, terus tuh ada Google TV. Nah, Google TV itu sebenarnya gini. Apa tuh? Kalau misalnya basicnya adalah di Android, tapi dia menggunakan skin yang terbaru. Oke. Nah, jadi skinnya itu kalau biasanya di Android itu dia nggak menampilkan sugesti-sugesti seperti ini. Misalnya kalau kalian langganan Premiere Video atau misalnya Apple TV, Google Play, Google Play Store dari YouTube. Nah, terus tuh sama tadi bisa kalian masukin tambahin ke sini kayak Netflix. Nah, itu nanti itu akan tampilnya misalnya kalian buka Netflix-nya di TV. Iya. Atau misalnya kalian bukanya di handphone nih. Nah, ada suggestion-nya nanti bisa tampil di sini. Misalnya kalian suka nonton film Korea. Nah, dari film Koreanya itu nanti suggestion-nya nanti di sini. Bakal keluar. Yoi. Jadi tergantung sama yang kita login. Misalnya lu login dari misalnya pakai Google Gmailmu, atau misalnya Gmail Sultan yang di rumah sana, ya kan? Sultan teman saya. Sultan di luar sana teman-temannya Mas Eki, itu tinggal login terus tuh ya suggestion-nya masuk semua. Jadi kayak dia itu kayak tahu apa yang kita senang. Gitu. Makanya lebih ke friendly-nya. Itu dari new skin dari si Google TV. Terus bisa dicoba nggak tuh Google TV-nya kayak apa tuh misalnya? Nah, kalau misalnya Google TV, nah kalau tampilannya sekarang kayak gini. Kayak terus gini sama nih. Ini, biasanya kalau misalnya di Android itu kita harus nyari kayak aplikasi yang Google Play Store untuk download aplikasi-aplikasi ya kan. Dari Android naik ke Google TV. Sekarang lu kalau misalnya mau download aplikasi tambahan, lu tinggal kan dari awal sini di beranda ini yang pertama, terus lu tinggal geser ke aplikasi, terus lu nyari ke bawah. Lu mau nyari apa aja, ada kayak video, WeTV, iFlix, Google Duo. Lu mau misalnya kayak ini. Nah, ini tuh yang screen. Biasanya Google Duo ini kalau misalnya kalian mau kayak semacam meeting online. Ya, misalnya kalau bisa juga. Bisa. Jadi gini, kalau misalnya di Sony, kalau misalnya penggunaan Google Duo, kalian tinggal nyari kamera yang compatible. Misalnya kayak gue pernah coba ada beberapa merek yang compatible sama ini. Terus tuh juga speakernya itu juga bisa. Nanti tinggal kalian pakai Google Duo ID-nya di sini. Terus tuh langsung bisa interaksi langsung. Dikonekin. Jadi nggak usah kayak nggak perlu pakai laptop lagi sebenarnya sih. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi kayak untuk yang kayak meeting online yang sekarang. Yang lagi ngetren ya. Tuh, ini banyak ada Facebook, video, terus ini game tuh. Juga ada Spotify. Terus tuh juga dia udah ada memori internalnya. Jadi sekitar kalau misalnya bawaannya TV ini sekitar 16 GB. Nah, nanti kalian kalau misalnya mau nambahin aplikasi, tinggal di-download. Nggak usah nambah pakai eksternal, kalian udah bisa langsung pakai. Kalau misalnya udah nggak kepake, tinggal kalian hapus. Jadi kayak handphone lah ya kan, praktis ya kan. Makanya namanya Google TV. Oke, kayaknya poin-poin menariknya udah semua nih kita bahas. Apa ada tambahan lagi poin menariknya dari TV ini? Kalau dari sebenarnya sih ini pengupgradean sih ya. Kan kalau misalnya namanya TV menggantikan kita yang istilahnya menemani kita selama mungkin PPKM atau PSBB di rumah, nonton Netflix dan sebagainya. Kalian juga bisa langsung berinteraksi kalau gue bilang. Berinteraksi itu kayak gini. Kalau misalnya nih tiba-tiba si remote-nya hilang, atau misalnya kalian lagi duduk, malas gerak, atau misalnya cuma mau duduk, kalian tinggal ngomong aja. Oke, Google, buka YouTube. Oke. Sangat bikin orang males, ya kan? Sangat bikin orang males sekali, ya kan? Bikin orang tidak mau ngapa-ngapain, ya kan? Biasanya nih, sama nih, biasanya ya di rumah kan lagi sekolah online, bingung jawabannya, lu tanya aja sama Google. Oke Google, jarak dari bulan ke bumi. Tuh. Dijawab cuy. Tuh. Ya agak orang malas ya, gitu ya.
agak orang aduh. Gitu. Tapi keren sih. Keren. Ya worth it lah. Worth it dengan yang tadi kita udah kasih harganya. Ya. Sangat worth it, ya kan? Worth it banget. Oke. Ada lagi tambahannya? Kalau misalnya Poin menariknya yaitu kalau misalnya kalian lihat dari desainnya, balik lagi tadi udah slim bezel, terus tuh dia juga udah bezelnya ini bukan plastik, ini bukan kaleng-kaleng kalau kata orang, pakainya yang besi, terus tuh juga udah slim blade atau kalian mau naruhnya di dinding itu compatible. Terus tuh dari pengaturannya nanti dia ada juga pas settingan awal itu ada bisa menyesuaikan kita duduk. Yang biasanya misalnya kita duduknya agak ke kiri, itu bisa nanti dari kita megang remote kita bisa ngatur posisi kita yang nyamannya duduk di mana, agak di tengah, menyesuaikan dari si ruangannya. Misalnya kalian naruh TV-nya nggak persis di tengah si ruangan, agak ke samping, biar pantulan suaranya tetap bagus, dia ada pengaturannya. Hanya jadi all you can eat. All you can eat. Apalagi yang mau ditambahin? Apalagi mau ditambahin buat poin menariknya? Oke sih guys. Udah capek ya? Udah capek. Saya juga udah capek ngeliat ini TV. Iya kan? Oke, kesimpulannya dari ini TV adalah ini TV yang sangat rekomendasi buat kalian, ya kan? Jadi untuk gaming oke, buat nonton juga oke, buat nonton film Netflix dan lain-lain juga oke, suaranya juga oke, walaupun cuman dari TV-nya juga udah oke. Apalagi ditambahin soundbar-nya dari Sony, tambah oke sekali, ya kan? Sony memang mantap, ya kan? Oke. Ya kan? Sony, tolong, bisa kali, ya kan? Ya kan? Nyediain di sini maksudnya. Ya, tolong nih, bisa di sini bisa Sony, ya kan? Ya kan? Sony sangat bisa sekali, ya kan? Terus untuk apa ya? Secara desain juga keren banget buat ditaruh di dinding, di kamar, apalagi ya kan di ruang tamu itu pasti kelihatan keren, modern banget ya kan? Modern banget. Kelihatan modern banget ya kan? Dengan bezelnya tipis apalagi kayak gini. Kelihatan rumah Raffi Ahmad ya kan? Ya kan? Jadi pokoknya Sony bisa kali di sini. Ya kan? Jadi penggunanya nggak cuma istilahnya dari semua kalangan lah. Bisa. Kaula muda, kaula tua, kaula yang lainnya bisa dari lah, anak-anak. Jadi TV ini sangat rekomendasi untuk keluarga, anak muda. Jadi mantap banget ya, oke. Dengan semua spesifikasi yang tadi kita udah kasih tahu dan kita di sini ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol santai yang ibaratnya gue sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalian bisa tahu lebih banyak gitu. Oke, ini penutupan nih. Gua Kiki Asmara, terima kasih udah bisa ngajak-ngajak ngobrol Mas Fadil nih. Terima kasih Mas Fadil. TV-nya sangat mantap. Sony bisa kali, ya kan? Sony bisa. Di sini bisa Sony. Bisa banget ya kan? Siap. Tolong ya. Disupport lah, ya kan? Disupport bisa lah. Di sini lah bisa lah Sony ya kan? Kita bisa review lagi banyak yang barang-barang dari Sony. Ya. Sony keren ya kan? Oke, terima kasih Mas Fadil untuk waktunya udah. Thank you juga Mas Egi. Bahas-bahas TV yang keren ini. Sampai jumpa di Ngulik pekan depan dengan gua Kiki Asmara. Bye-bye!